Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai agonis dan antagonis kolinergik. Apa sih agonis dan antagonis kolinergik? Untuk mengetahuinya, simak terus ya video pembelajaran kami berikut ini. Agonis merupakan obat yang mengaktifkan reseptor dengan reseptor tersebut. Sebagian besar agonis berikatan melalui ikatan ion, hidrogen, dan van der Waals, yang artinya jumlah daya tarik dan dorong antara molekul. Sedangkan sebagian kecil agonis berikatan dengan reseptor secara kovalen dan ikatan ini bersifat secara irreversibel. Sekarang kita masuk di pengertian antagonis kolinergik. Kolinergik merupakan zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf parasimpatis karena melepaskan asetilkolin di ujung sarafnya. Kolinergik memiliki nama lain yaitu parasimpatomimetik, obat-obat kolinergik, obat-obat parasimpatis, agonis parasimpatis, dan kolinomimetik. Reseptor pada asetilkolin atau kolinergik terdiri atas dua, yaitu muskarinik dan nikotinik. Maka dari itu, penggolongan obat berdasarkan reseptor pada asetilkolin terbagi menjadi 4, yakni yang pertama, agonis muskarinik dengan lawannya antagonis muskarinik, dan yang kedua, agonis nikotinik dengan lawannya antagonis nikotinik. Ini adalah beberapa contoh obat yang bekerja secara kolinergik, baik yang bekerja secara langsung dan tidak langsung. Apa sih perbedaan antara yang bekerja secara langsung dan yang bekerja secara tidak langsung? Jadi dikatakan dia bekerja secara langsung, berarti dia berinteraksi langsung dengan reseptor muskarinik. Jadi karena ini kolinergik atau parasimpatogenetik, artinya efek yang dihasilkan sejalan dengan parasimpatik. Kemudian di sini juga berkaitan dengan reseptor yang sudah pasti agonis. Kemudian yang bekerja secara tidak langsung yaitu ada dua. Yang pertama, dia menghambat penguraian asetilkolin secara reversibel sehingga jumlah itu meningkat. Di sini tujuannya adalah dengan meningkatkan asetilkolin, karena kolinergik ini otomatis pada akhirnya semua asetilkolin akan meningkat. Yang kedua, dengan menghambat kolinesterase secara irreversibel, yang dimana secara otomatis jumlah ACH akan meningkat. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat kolinergik. Mekanisme kerja obat kolinergik itu ada 3. Yang pertama, mempengaruhi sintesis dan pelepasan asetilkolin. Yang kedua, menduduki reseptor muskarnik dan nikotinik. Yang ketiga, mempengaruhi enzim penghancur asetilkolin. Nah, contoh obat kolinergik itu ada 2. Yang pertama, obat bekerja langsung, dan yang kedua, obat bekerja tidak langsung. Contoh obat bekerja secara langsung itu 1. Betanekol, 2. Karbakol pilokarpin, 3. Metakolin. Dan contoh obat bekerja tidak langsung itu yang pertama, endorpheonium, yang kedua prostigmin, yang ketiga pyridostigmin, yang keempat donepezil, yang kelima rivastigmin, yang keenam galantamin, dan yang ketujuh visoctimin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan antikolinergik, di mana yang pertama yaitu spasmolitik, yaitu peredaran kejang dari saluran lambung, usus, empedu, dan organ uremental. Contohnya fluoxetine dan propionidin. Yang kedua itu mitriatikam, di mana untuk memperbesar pupil dan mengurangi akomodasi. Contohnya atropin, homatropin. Yang ketiga itu antimabok jalan, yang dimana mencegah mual dan muntah. Contohnya skopolamin. Saya akan
akan melanjutkan tentang penggunaan antikolinergik, yakni antidotum atau antidot adalah sebuah substansi yang dapat melawan reaksi peracunan. Misal antidotum pada keracunan kolinergik dan antikolinesterase, contohnya obat antropin. Selanjutnya, mengatasi tukak lambung, usus, dan gastritis, yakni mengurangi sekresi pada HCl, contohnya obat pirenzepin. Lalu yang terakhir ada premedikasi prebedak untuk mengurangi sekresi ludah, bronki, serta sebagai sedatif. Efek menekan SSP. SSP di sini disebut sebagai sistem saraf pusat. Contohnya pada askropin dan skopolmin. Baiklah, di sini saya akan menampilkan obat dari cholinergic drugs atau cholinomimetic atau parasimpatomimetic. Seperti diketahui, ada cholinergic agonis dan ada antikolinesterase. Cholinergic agonis bekerja secara langsung terbagi menjadi dua, kolin ester, ada asetilkolin, metakolin, karbakol, dan betanikol. Sedangkan pada alkaloid ada muskarin, pilokarpin, dan arekolin. Seperti yang diketahui bahwa agonis itu artinya sejalan dengan parasimpatik. Baiklah, untuk antikolinesterase terbagi menjadi dua, ada reversibel dan ada irreversibel. Pada reversibel bekerja secara langsung, ada karbamates dan ada akridin. Pada karbamates terbagi menjadi pitostigmin, neostigmin, cridostigmin, endoponium, rifastigmin, donepezil, dan galatamin. Sedangkan pada akridin hanya ada takrin. Sedangkan untuk irreversibel atau tidak bekerja secara langsung, ada karbamates dan organofosfat. Pada karbamates ada karbaril dan proposur, dan organofosfat ada diflos, malation, diazinon, tabun, sarin, dan seman. Seperti yang diketahui bahwa pada irreversibel bagian karbamates itu digunakan untuk insektisidal, bukan obat. Saya akan menjelaskan tentang antikolinergik yang dimana yang pertama itu natural alkaloid, yaitu atropine, whistline. Yang kedua itu strict previtative, yang dimana atropine, metropine. Yang kedua itu formatropine, yang ketiga whistline, butybromide, yang keempat itu ipratropium bromide, yang kelima itu tiotropium bromide. Selanjutnya synthetic compounds, yang dimana yang pertama itu mitrin, yaitu colpentolide, yang kedua itu tropolamide, yang selanjutnya itu vasoselektif, yang dimana oxybutane, lavoyate, tolantrolide, yang ketiga itu antipreplosina, trislepiride, prosilene, piperiden. Yang terakhir itu antiresektri, yang mana quaternary complex, yang yaitu propantelain, oxypronium, clinium, glucosamine, neprophene, isopronate, glycoprenate. Yang terakhir, yang selanjutnya itu tretiatiamines, diclomide, valentinide, triacetide. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban, bukan kepastian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.